bukan hanya handphone baru, tapi juga handphone second. Nah, handphone second itu nanti kita harapkan juga jelas gitu ya, mungkin seperti kita jual beli motor, ada balik namanya, ada identitasnya. Handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B, agar menghindari penyalahgunaan identitas. Hanya bekerja sekedar kewajiban, tapi kita melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kemudian coba dikembangkan menjadi layanan dari Kementerian Komdigi. Saya setuju juga dengan Pak Dekan dalam sambutannya menekankan 3 aspek di dalam proses akademis ya Pak, bukti ilmiah, kemudian pengalaman lapangan, dan juga aspirasi masyarakat. Jadi ini harapannya Pak, materi yang kami sajikan berikut ini memang sudah mencakup 3 aspek itu. Lanjut, nextnya. Ya, terkait dengan data memang saya mengamini yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Pak Hermawan, bahwa data pencurian handphone itu memang sepertinya belum ada spesifik. Tapi dari yang coba kami telusuri, data atau kriminal yang terkait dengan pencurian atau penjambretan ponsel itu termasuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan. Mohon koreksi ya Pak kalau keliru. Tahun 2022 ke 2023 naik 66%, tapi dari 2023 ke 2024 turun 16%. Alhamdulillah berkat kinerja yang terus meningkat dari rekan-rekan Polri, pencurian dengan pemberatan ini menurun di tahun 2024. Saya sendiri salah satu yang memiliki pengalaman lapangan, Pak Dekan, dengan penjambretan ini. Jadi memang saya termasuk yang pernah dijambret juga. Ya benar kata Pak Hermawan, rasanya nyesek banget. Dan Pak Dekan tadi benar banget, ini bukan cuma kehilangan benda, tapi kehilangan rasa aman, rasa nyaman, paniknya langsung itu. Ibaratnya bulu kuduk dari kepala sampai kaki itu berdiri semua. Waduh, ini data saya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang handphone itu bendanya kecil tapi maknanya luar biasa besar. Next. Nah, walaupun boleh dibilang pencurian dengan pemberatan itu sudah menurun 16% di tahun 2024, tapi masih menduduki puncak klasemen. Nah, ini juga menjadi satu perhatian kita bersama. Memang ini menjadi satu yang menurut saya adalah sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat. Bagaimana kita mengantisipasi dan memitigasi pencurian atau penjambretan handphone ini. Lanjut. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, oleh pembicara sebelumnya Pak Hermawan. Ketinggalan handphone mending muter balik sih. Udah sampai mana juga mending muter balik gitu ya. Dan rasanya ketika kita kehilangan atau kecurian itu ya memang langsung ngeblank aja gitu, langsung cukup panik gitu ya. Next. Yang pertama, kami di Komdigi Pak memang sedang merancang layanan untuk pemblokiran email ini. Tapi yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik ya, layanan ini tidak akan seperti layanan registrasi prabayar yang sifatnya dulu mandatori. Agar tidak salah kaprah ya, jadi kalau layanan ini pun diluncurkan, ini sifatnya adalah opsional, offering. Jadi bagi yang ingin mendapatkan manfaatnya silahkan registrasi, tapi tidak wajib. Seperti itu. Jadi ini kembali ke usernya sendiri masing-masing gitu ya. Tujuannya kurang lebih ada 6. Yang pertama tentu kita ingin berikan perlindungan konsumen. Mungkin nanti Pak Heru dari BPKN dan yang dari YLKI pembicara berikutnya mungkin akan lebih mengeksplor terkait dengan perlindungan konsumen. Kemudian kita juga ingin mengurangi nilai ekonomis. Tadi seperti disampaikan Pak Hermawan, kalau handphonenya udah nggak bisa pakai sinyal seluler, udah diblokir emailnya, jadinya kan turun. Dia cuma bisa wifi only. Kita kalau lihat marketplace, emang harga-harga miring handphone itu kalau dia wifi only, batangan, wifi only, masih ada di marketplace seperti itu.
Berikutnya, kalau nilai ekonomisnya sudah turun, teman-teman, kita harapkan tingkat pencurian juga akan menurun signifikan karena dirasa antara effort takut digebukin massa sama dapat cuannya juga nggak terlalu signifikan. Jadi diharapkan ini akan membuat pencuri-pencuri itu berpikir ulang, ngapain sih? Karena toh akhirnya nggak terlalu nggak terlalu besar juga keuntungan yang bisa didapat. Berikutnya, mencegah terjadinya kekerasan. Kadang pada saat dijambret itu efeknya bukan cuma handphone yang diambil, tapi mungkin kalau kita lagi boncengan motor atau apa, motor kita hilang kendali, kita jadi kecelakaan. Gitu. Jadi ini kadang ada kejadian ikutannya. Kita di pinggir jalan, kita diambil, mungkin kalau lagi berdiri mungkin minimum impact, tapi kalau kita lagi di kendaraan kemudian diambil, mungkin kita jadi hilang kendali dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian mendorong masyarakat lebih jeli dalam membeli ponsel sehingga mengurangi peredaran ponsel ilegal. Teman-teman, edukasi kepada masyarakat menurut saya itu adalah gerbang pertama dan yang utama. Ketika kita beli handphone harusnya kita kritis, handphonenya itu serial numbernya, emailnya itu mesti dicocokin dulu nih antara kardusnya misalnya dengan handphonenya. Kemudian juga mungkin ada mekanisme lain berikutnya yang akhirnya dengan masyarakat menjadi lebih cerdas sebagai konsumen, itu akan membantu sekali dalam mengurangi peredaran handphone-handphone ilegal. Yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Hermawan adalah membantu keamanan ruang digital kita. Jadi ketika digitalisasi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, tentu kita nggak ingin penipuan dan lain sebagainya itu juga ikut merajalela. Jadi salah satu cara adalah mengurangi ponsel ilegal. Dan yang menarik dari layanan yang kami coba rancang di sini adalah blokir dan buka blokirnya bisa dilakukan mandiri oleh user. Jadi tadi juga disoroti oleh Pak Hermawan. Kalau sekarang mungkin kalau mau blokir datang dulu ke polisi, dilihat dulu case-nya apakah ini tindak pidana atau bukan dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti kita harapkan user secara mandiri bisa memiliki kuasa untuk melakukan blokir, dan kalau handphonenya sudah ketemu bisa di-unblokir, bisa dibuka blokirnya sehingga bisa dipakai lagi. Next. Dan ini memang memerlukan sinergi antar instansi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hermawan, memang pertama user akan datang ke polisi untuk lapor kehilangan. Kemudian dari kepolisian akan kerjasama dengan Komdigi. Dari Komdigi kita akan teruskan ke sistem yang ada di operator seluler. Tidak terlepas dari itu juga adalah peran dari Kementerian Perindustrian sebagai pengelola database email seluruh Indonesia atau SAIR. Kemudian tereksekusinya nanti adalah di teman-teman operator seluler, dan kita juga ingin menggandeng asosiasi ponsel Bapak Ibu. Karena awal muasalnya itu ketika terjadi transaksi jual beli. Bukan hanya handphone baru, tapi juga handphone second. Nah, handphone second itu nanti kita harapkan juga jelas gitu ya. Mungkin seperti kita jual beli motor. Ada balik namanya. Ada identitasnya, handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B agar menghindari penyalahgunaan identitas. Yang terakhir kami harapkan juga masukan dari rekan-rekan YLKI dan BPKN untuk melengkapi perspektif konsumen. Karena kadang kita berada dalam dilema ingin memberikan kenyamanan kepada konsumen atau kita ingin memberikan keamanan. Jadi ya titik tengahnya kita perlu cari sama-sama.